Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Dan jangan lupa pakai masker, jaga jarak, stay safe. Video kali ini melanjutkan part sebelumnya. Seperti biasa, part sebelumnya ada di deskripsi. Tidak perlu lama-lama, kita langsung ke video. Sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Scene memperlihatkan Ronan dan Nyudos yang sedang menuju ke pegunungan mistik bersama murid Ronan yaitu Aurel. Nyudos merupakan kesatria pedang terkuat saat ini. Di perjalanan, Nyudos menanyakan ciri-ciri Ogre kepada Aurel. Aurel menjawabnya dengan benar bahwa Ogre memiliki ciri-ciri kecerdasan yang setara dengan manusia berusia 3 tahun. Ogre kecil memiliki fisik setara dengan manusia dewasa. Dan jika levelnya tinggi, maka Ogre itu akan menjadi Ogre King dan dapat menggunakan sihir. Namun yang menggunakan sihir itu sangat jarang. Nyudos sangat terkesan dengan jawaban Aurel, tapi ada sedikit informasi tentang Ogre satu ini. Dia dapat menggunakan pedang sihir dan itu jarang sekali. Mereka sedang membahas rencana dalam menyergap Ogre yang dibicarakan. Ronan menyuruh Aurel ikut serta dalam misi ini. Aurel mengetahui itu, jelas dia tidak mau ikut serta dalam misi yang berbahaya. Akan tetapi Nyudos berusaha menyemangati Aurel. Karena Aurel sudah tahu sifat dari kakek tua Ronan yang tidak mau mengalah, mau tidak mau Aurel menerimanya. Setelah dekat dengan hutan, Aurel menggunakan skill Gale Magic Falling Sky. Skill ini merupakan serangan jarak jauh dengan semburan udara. Ternyata di hutan itu sudah ada trap pedang sihir dan membuat sekeliling dari serangan Aurel menjadi kobaran api. Kemudian Nyudos maju ke garis depan bersama dengan tentaranya. Ronan juga mengikutinya dan menyuruh Aurel untuk mundur. Serangan tiba-tiba datang, dua pedang sihir mengenai barisan di depan. Nyudos berhasil menghindar, begitupun dengan Ronan. Karena sudah banyak prajuritnya mati, Ronan menggunakan sihir teleport kepada Nyudos dan mengirimnya ke depan Ogre. Nyudos yang berada di depan Ogre terkejut, namun itu hanya sebentar. Nyudos dan Ogre bertarung menggunakan pedang. Serangan Ogre berhasil ditahan oleh Nyudos dengan sangat mudah. Ronan menyuruh prajurit yang tersisa untuk membantu Nyudos. Sementara itu, dia akan mengaktifkan sihir cahaya yang telah dipelajari saat menjadi murid cloningan White dan butuh lebih dari 2 tahun untuk menyempurnakan skill ini. Sihir itu berhasil mengenai kepala Ogre. Akan tetapi, seperti informasi yang diberikan Guild Master, bahwa Ogre itu memiliki 3 skill unik, yaitu pemulihan total, peningkatan status, dan pedang sihir. Ogre tersebut yang seharusnya mati karena serangan dari Ronan, kini hidup kembali. Ronan tidak punya pilihan lain selain menggunakan skill Inferno dan menyuruh Nyudos untuk melindunginya. Ogre merasakan sihir yang sangat kuat dari Ronan, memutuskan lari dari pertempuran. Mereka semua bingung mengapa Ogre itu melarikan diri. Kemudian Ronan dikejutkan dengan prajurit dari firman Tuhan yang berada di belakangnya. Prajurit itu meminta tolong agar mereka bekerja sama dalam mengalahkan Ogre. Ronan menerimanya, tapi kalian semua pasukan dari firman Tuhan harus mengikuti perintah dari kami, karena ini merupakan wilayah kekaisaran. Setelah kabur dari Ronan dan Nyudos, Ogre itu ternyata adalah Kyoya Sasajima. Dia sedang mempersiapkan rencana dengan memperbanyak pedang sihir. Tiba-tiba serangan sihir cahaya hampir mengenainya. Sihir itu berasal dari Ronan yang berada di depannya. Kyoya terus menghindar, dan pada akhirnya dia mulai marah dan menyerang Ronan hingga terbelah dua. Tapi ketika Kyoya melihat jasad Ronan, dia tidak melihatnya sama sekali. Dia baru menyadarinya setelah 2 kali membunuh Ronan. Ternyata di sekitar Kyoya ada beberapa orang dengan pakaian serba hitam seperti ninja. Mereka adalah pasukan dari firman Tuhan milik Dustin. Mereka melakukan ilusi kepada Kyoya. Jadi yang dibunuh Kyoya tadi cuma ilusi. Kyoya mendengar suara perempuan yang menyebutkan namanya, yaitu Kyoya Sasajima. Tapi dia tidak ingin mendengarnya dan terus mengejar pasukan Dustin hingga ke desa di dekat pegunungan mistik. Di sisi lain, Ronan dan Nyudos mendatangi Guild Master di tempat Ariel dan yang lain tinggal. Ronan memberikan pedang sihir Ogre kepada Goto. Goto bingung mengapa dirinya diberikan pedang sihir. Padahal di pikirannya dia akan pensiun dari petualang setelah harga dirinya turun di saat memperkenalkan diri kepada Ariel dan yang lainnya. Ketika sedang berbincang, datanglah Rokuso yang ingin meminta maaf dan sekaligus pamit pulang ke rumah orang tuanya. Rokuso tidak ingin menjadi petualang lagi akibat insiden pertempuran besar yang telah dilalui bersama Tuan Rex yang sudah mati saat melindunginya. Goto tidak bisa berbuat banyak hal dan membiarkan Rokuso pergi begitu saja. Ariel dan yang lainnya sedang menghadiri kelas belajar tentang skill 7 dosa besar atau 7 Deadly Sins, di mana Ariel sebagai guru. Ariel sangat kesal terhadap Sophia karena skill 7 dosa besarnya meningkat drastis. Yang ada pada Sophia yaitu envy. Oleh sebab itu, sekarang Sophia menjadi penguntit gila. Kemanapun Merah pergi, Sophia selalu menguntit.
Sophia yang mendengar hal itu tentu saja menyangkalnya. Ariel berpesan kepada Sophia agar tidak lagi meningkatkan skill itu karena akan sangat berbahaya pada pikiran dan jiwa pengguna skill itu. Kemudian slot, skill ini membuat pengguna bekerja lebih keras dalam menurunkan SP, MP, dan SP musuh maupun di sekitarnya. Skill ini tidak terlalu buruk pada pikiran, akan tetapi bisa membuat pengguna mengalami kematian. Selanjutnya Pride, skill ini dulunya dimiliki oleh White namun saat ini sudah menghilang. Skill ini memberikan penggunanya mendapatkan sebuah pengalaman. Ketika skill ini terus ditingkatkan, maka pengguna akan melihat semua yang di sekitarnya sebagai poin penambah level, dan ini sangat buruk karena sudah mempengaruhi pikiran pengguna menjadi berserker. Selanjutnya adalah Wrath. Skill ini persis seperti namanya, yaitu kemarahan. Ketika pengguna skill ini menjadi sangat marah, maka dia akan mendapatkan peningkatan status yang signifikan. Jika skill ini diaktifkan sampai penggunanya tidak bisa menonaktifkan, maka pengguna akan kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Setelah belajar, mereka semua memutuskan pergi dari penginapan karena kemungkinan Ogre akan datang ke kota itu. Bagi Ariel, Ogre bukan tandingannya, namun saat ini dia hanya tidak ingin keributan. Akhirnya mereka pergi dari penginapan dan menuju ke desa kecil di dekat pegunungan mistik. Setiba di sana, Sophia mencium darah dan kemudian mencarinya. Setelah ditemukan, ternyata ada mayat F yang sudah mati bekas serangan dari Ogre. Watt tidak mempermasalahkan hal itu karena ada Ariel di sisinya. Tiba-tiba Ariel tersenyum, mungkin dia mengetahui apa yang dipikirkan White atau dia mengetahui maksud dari jasad F yang berada di desa tersebut. Kita akan melihat scene di mana Okaten tampak kesal karena gagal membawa Kyoya Sasajima yang berada di desa kecil pegunungan mistik. Fatima sempat menyesalinya juga karena dia sudah mengumpulkan setengah dari reinkarnasi dan butuh sisanya untuk menjalankan rencananya. Setelah gagal membawa gadis vampir yang bersama Ariel, Sophia pada malam itu. Kemungkinan ketika Ariel dan yang lainnya tiba di desa kecil di pegunungan mistik, sebelum itu sudah terjadi peperangan antara Ogre King dengan pasukan F. Kita mundur ke latar waktu di peperangan di desa terjadi, tepatnya di siang hari. Kyoya yang terus mengikuti pasukan Dustin akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Saat tiba di desa kecil dekat dengan pegunungan mistik, pasukan elf yang berada di sana. Kyoya yang sudah menggunakan skill kemarahannya tidak bisa mengenali siapapun dan hanya berpikir untuk menghabisi semua yang ada di depannya. Singkat cerita, dia berhasil menghabisi semua dan mendapatkan SP yang sangat banyak sehingga Kyoya saat ini telah berevolusi menjadi Oni. Kyoya terkejut ketika melihat katananya dikarenakan wajahnya sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia terus berpikir mengenai skill kemarahan yang dia miliki. Skill ini sudah mengambil setengah pikirannya yang membuat Kyoya tidak sadar kejadian tadi. Di pikiran Kyoya saat ini hanyalah bagaimana cara agar bisa mengalahkan penyihir tua yang hampir membunuhnya. Yang dimaksud adalah Ronan. Keesokan harinya, Ariel dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Mereka saat ini berada di kaki pegunungan mistik. Pegunungan mistik ini diselimuti oleh salju yang lebat oleh naga es. Itu sebabnya banyak manusia yang tidak bisa melewati pegunungan itu dan sebagai tempat pembatas antara daerah iblis dengan daerah manusia. Pada saat ini menjadi beban merasa kedinginan yang sangat luar biasa, bahkan sudah memakai selimut tebal. Depan mereka ada badai salju yang sangat kuat, tapi Ariel berada di depan semuanya sebagai perisai badai salju. Setelah cukup lama berjalan, Ariel merasa ada yang tidak beres karena sebelumnya dia melewati daerah yang saat ini mereka lewati tidak pernah mengalami badai salju selama ini. Sophia berkata, "Mungkin ada yang ingin menjauhkanmu, Ariel-san." Ariel menjawab, "Tidak mungkin, naga yang berada di sini tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan diriku. Terlebih lagi kami sudah membuat perjanjian agar tidak bertarung. Ada yang tidak beres." Di saat itu ada segerombolan monyet yang sangat banyak. Monyet itu sama seperti di labirin besar Arrow yang telah digelakkan oleh Kumo. Ariel memberitahukan bahwa monyet itu adalah jenis monyet balas dendam. Jika yang satu mati, dia akan berteriak dan kemudian teman-temannya datang untuk membalaskan dendam. Dirasa tidak punya waktu banyak, Ariel mengeluarkan sihir hitam dan menyapu semua monyet itu dalam sekejap. Akan tetapi sihirnya membuat longsor salju terjadi. Ariel yang panik berusaha mengingatkan yang lainnya segera lari. Mereka berlari di udara menggunakan skill manuver. Ail membawa kereta, Phil dan Ril membawa dua wyvern. Ail yang membawa kereta tidak menyadari bahwa White sudah jatuh ke bawah. Ariel yang mengetahui hal itu langsung menyuruh Sail untuk menolong White. Sail berhasil meraih tangan White. Sophia mengelurkan tangannya kepada Sail dan Merah mengelurkan tangannya kepada Sophia. Sail berhasil menggapai tangan Sophia. Akan tetapi, monyet yang telah dikalahkan oleh Raja Iblis Ariel menyerang ke arah mereka semua dan membuat Sail, Sophia, Merah, dan White terjatuh ke bawah. Kyoya yang sudah menjadi Oni tanpa sepengetahuannya sudah berada di hadapan naga es. Dia tidak menyadari mengapa dirinya berada di hadapan naga itu. Kemudian Kyoya langsung menyerang naga itu menggunakan katana sihirnya yaitu api. Tapi serangan Kyoya tidak mempan sama sekali.
Pada salju di sekitarnya terus-menerus tanpa henti. Kyoya mulai kedinginan dan menggunakan katana apinya untuk menghangatkan tubuhnya agar tidak membeku walaupun cuma sebentar. Naga es itu memberitahukan bahwa dia menerima perintah dari bosnya yaitu Guli agar tidak menyerang reinkarnasi. Kemudian naga itu pergi meninggalkan Kyoya. White sudah bangun dari pingsannya. Ternyata dia saat ini berada di dinding es yang dibuat oleh Sophia. Di sana juga ada Mera dan Sail. Mera bingung bagaimana cara kita bisa membuat tanda kepada Ariel agar menemuinya. Karena saat dia berada di luar, Mera menggunakan skillnya dan langsung membeku dalam beberapa detik. Sophia mulai lapar dan mengeluarkan monyet yang menyerang mereka tadi. Monyet itu sudah mati dan akan dimakan oleh Sophia, namun berhasil dicegah oleh White. Karena sebelumnya White saat menjadi Arkne setengah laba-laba dan setengah manusia, jika laba-laba merasakan tidak enak saat makan makanan, maka itu tidak baik bagi manusia. Alhasil White mengambil monyet itu dan melarang Sophia untuk tidak makan. White membuka selimutnya, ternyata senjata sabit masih bersamanya. White mencoba keluar dan melihat situasi sebentar. White melihat seorang pria setengah telanjang dengan tanduk di kepalanya. Dia merasakan ada yang aneh dengan pria itu. Di saat sedang berpikir, tiba-tiba pria itu langsung menyerang White dan menghancurkan rumah es yang dibuat oleh Sophia. Beruntung White masih selamat karena di saat itu sedang memegang sabit miliknya yang memiliki static cheater. Sophia terkejut dengan serangan itu dan menyuruh Sail menyerang pria itu. Sail menyerang dengan 6 kakinya, tapi berhasil ditangkis oleh pria itu. Tiba-tiba Sophia menangis sangat keras karena dia melihat Mera yang berada di belakang White telah terbelah menjadi 2. Sophia langsung menggunakan skill penyembuhan kepada Mera sebelum terlambat. Setelah selesai menyembuhkan, Sophia menghampiri White. White sudah menyadari bahwa wajah itu persis seperti Sasajima. White memanggil nama itu dan pria itu menjawab, "Apa?" White berkata di pikirannya, berarti benar dia adalah Sasajima. Kemudian White memanggil nama lengkap Kyoya Sasajima. Reaksi pria itu sangat marah dan membuat sebagian tanah es terbelah menjadi 2. Sail berhasil menghindari serangan itu, namun serangan kedua tidak berhasil dihindari. Pria itu memiliki 2 katana, yang satu api dan yang satu listrik. Serangan itu membuat Sail jatuh ke dasar tanah yang terbelah menjadi 2. Di sisi lain, Ariel telah menghabisi semua monyet dengan sangat mudah, namun membutuhkan waktu lama. Karena jika dia menggunakan sihirnya lagi, maka akan ada longsor lain, dan semakin susah dalam misi pencarian White dan yang lainnya. Ariel, Ail, Phil, dan Ril bergegas mencari White, Sophia, Mera, dan Sail. Di perjalanan mereka dihadang oleh naga es bernama Nia. Nia memberitahukan kepada Ariel bahwa dia sudah merusak wilayahnya dan harus meminta maaf. Ariel yang sangat kesal karena White menghilang disebabkan oleh perbuatannya langsung memberikan peringatan kepada Nia bahwa naga bumi Kakiya, pemimpin naga terkuat penjaga labirin besar Ero, telah dibunuh olehnya. Nia yang mendengar hal itu langsung berkata, "Maafkan aku, Ariel." Ariel berkata, "Kau sudah menyita waktu penting aku, Nia. Kau pikir aku akan menepati janji tidak membunuh naga seperti yang dikatakan oleh Guli? Kau sangat naif. Suasana hatiku saat ini sedang tidak baik. Aku bisa membunuhmu dalam 1 detik." Nia menjawab, "Tolong maafkan aku." Dirasa waktu sudah terbuang banyak, Ariel bergegas pergi. Namun Nia memberikan informasi bahwa Oni di daerahnya merupakan Ogre King dan salah satu reinkarnasi. Ariel terdiam sejenak memberikan minuman keras milik Ariel kepada Nia sebagai tanda terima kasih atas informasi. Di pertarungan, Oni berhasil memotong kedua tangan Mera dan menusuk Sophia. Mera yang berusaha menolong Sophia tidak bisa berbuat banyak hal karena tangannya sudah dipotong. Sedangkan Sophia berhasil selamat berkat skill yang menyisakan 1 HP selama 1 hari. Setelah mengalahkan 2 vampir, Oni menghampiri White yang sedang terjatuh. White berusaha bangkit menggunakan sabitnya sebagai pijakan. Ketika berdiri, Oni terkejut melihat wajah White. Tentu saja Oni itu adalah Kyoya Sasajima, teman sekelas dari White, yaitu Wakaba Hiro. White memanggil Oni dengan sebutan Sasajima. Seketika skill kemarahannya hampir meledak, namun serangan mendadak dilakukan oleh Sophia. Dia menggigit leher Oni dan menghisap darahnya. Oni merasakan kesakitan yang luar biasa sampai-sampai menghancurkan tanah yang dipijaknya dan terjatuh ke dalam. Beruntung Sophia berhasil diselamatkan oleh White dengan menggunakan benang. White bingung karena 2 tahun terakhir dia sudah berusaha membayangkan semua skillnya, tapi hasilnya nihil. Namun saat ini dia berhasil melakukannya demi menyelamatkan Sophia. White mengeluarkan banyak benang dan Mera berusaha menarik benang itu. Akan tetapi mereka semua jatuh ke dalam gletser. Di saat mereka terjatuh seperti Oni, Sail dari sisi lain datang membantu White, Mera, dan Sophia dan berhasil keluar dari gletser itu. White terbangun dari pingsannya, ternyata dia sudah bertemu dengan Ariel, yang membuat hati White menjadi tenang karena ada Ariel. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini, sampai jumpa di next video, bye bye.